feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Semacam gelang berliku berdiri di tanah dekat tubuh Long Haoshen. Tiba-tiba, cahaya bersinar berkedip dan beberapa peralatan muncul. Tak ayal, gelang ini ternyata mirip fungsinya dengan cincin jangan lupa. Meskipun jenis gelang penyimpanan ini jarang, bagi Han Qian yang merupakan kepala ksatria suci, memiliki gelang itu secara alami sama sekali tidak aneh. Peralatan. Hanya setelah kehilangan sesuatu barulah seseorang memahami nilainya dengan lebih baik. Long Haoshen kehilangan semua peralatannya sebelumnya, dan sebagai akibatnya dia tidak punya pilihan selain menjalani pengalaman yang mendalam ini. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa menggunakan peralatan ini, matanya langsung cerah, dengan tidak sabar menatap peralatan ini. Potongan-potongan ini adalah satu set baju besi seluruh tubuh, pedang, dan perisai. Ketiga peralatan ini semuanya berwarna perak, memancarkan aura suci yang samar. Rasanya seperti equipment ini memiliki level yang sama dengan armor miliknya dan light sword yang dia gunakan sebelumnya. Paling-paling, itu hanya sedikit lebih kuat. Namun, meski seperti ini, Long Haoshen masih sangat terkejut. Setelah kehilangan perisainya dan pedang cahaya, dia bertanya banyak tentang harga peralatan sihir. Masing-masing akan berharga di atas 1000 koin emas, menyebabkan orang mundur. Bisa mendapatkan satu set lengkap sudah cukup untuk memuaskannya. Yehua tersenyum, perangkat ini disebut perangkat Roh Kudus, dan dibentuk dari perlengkapan senjata Roh Kudus, perisai Roh Kudus, dan pedang Roh Kudus. Secara terpisah, mereka sudah berada di tingkat magis, tetapi ketika set dikumpulkan dan digabungkan bersama, mereka dapat menghasilkan cincin Roh Kudus yang dapat dikontrol untuk digunakan pada sekutu melalui pikiran Anda. Dalam hal jangkauan, halo ini mencakup diameter 20 meter. Ia dapat mengambil bentuk perlengkapan senjata tambahan Roh Kudus, yang melindungi tubuh Anda di permukaannya. Untuk mempertahankan lingkaran cahaya ini, 5 unit energi spiritual dikonsumsi untuk setiap kali menarik napas. Set perlengkapan ksatria penjaga ini cukup bagus, efeknya pada tim juga tidak kecil. Jadi, jika digabungkan bersama, set peralatan ini setara dengan peralatan berjenjang spiritual. Relatif. Ini sangat luar biasa. Long Haoshen dengan penuh semangat berjongkok. Dia segera menyimpan pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus dilupakan aku jangan dering, sebelum mengenakan armor Roh Kudus tanpa ragu-ragu. Wajah Yehua mengeluarkan sedikit senyuman, karakter anak ini benar-benar tidak bersalah, dia bahkan tidak terlihat tidak senang dengan fakta bahwa peralatan yang diberikan kepadanya oleh kepala ksatria suci hanya di tingkat magis. Kegembiraan di matanya adalah asli. Guru, jika Anda bertemu dengan kakek guru, tolong katakan padanya bahwa saya mengucapkan terima kasih. Menggunakan set perlengkapan ini, aku pasti akan membawa kehormatan ke kuil ksatria kita. Long Haoshen awalnya sudah tampan, tetapi setelah mengenakan baju besi perak ini, dia tampak lebih tampan dan heroik. Armor Roh Kudus ini tidak terlalu berat, dan yang pasti, itu agak lebih baik dari armor aslinya dalam hal kualitas. Selain itu, baju besi ini memiliki helm, yang dapat mencakup wajah dalam jarak terlindungi. Ini membuat perbedaan keseluruhan dalam hal kekuatan pertahanan menjadi lebih besar. Yehua menepuk pundaknya dan berkata, kerja bagus, sekarang pergilah bersama dengan kakak perempuanmu Siner ke Stadion Besar Aliansi. Mulai hari ini dan seterusnya, ini adalah kompetisi sistem gugur yang akan dimulai. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan, guru berharap Anda beruntung dalam meraih kemenangan. Menang dengan cepat, tanpa kesulitan, dan bidik 3 besar. Saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Long Haoshen memompa dadanya dengan tangan kanannya, melakukan hormat ksatria yang tepat ditujukan pada Yehua. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, guru dan muridnya tidak bisa menahan tawa. Di sisi lain tempat tidur Long Haoshen, Hao Yue, yang meringkuk, perlahan mengangkat ketiga kepalanya, dan saat tubuhnya bergetar sebentar, tubuhnya yang berat tiba-tiba membuat tempat tidur di dekatnya berderit. Tidak bisa melupakanmu. Long Haoshen dengan lembut menertawakannya. Setelah mendapatkan baju besi baru, Long Haoshen cukup gembira. Bahkan saat sarapan, dia mengenakan baju besinya. Setelah kenyang, di bawah pengawasan Yehua, dia pergi, di sisi Li Xin,
ke Stadion Besar Aliansi bersama. Bahkan Punggawa tidak memiliki izin untuk menonton pertandingan, jadi Long Haoshen meninggalkan Han Yu, yang tinggal di hotel, berkultivasi. Kak, bagaimana kabar Cair hari ini? Dia tidak marah padaku kan? Long Haoshen bertanya pada Li Xin. Li Xin terkikik dan berkata, lihatlah perilaku bijakmu, kamu bahkan belum memiliki hubungan yang pasti dan kamu sangat gugup ketika itu berkaitan dengan dia. Pastinya, di masa depan, kamu akan menjadi playboy yang hebat. Long Haoshen tersipu, dengan cepat menjelaskan, Kak, kami tidak lebih dari teman. Li Xin tertawa dan berkata, oke, kamu hanya teman. Maka Anda harus bertanya sendiri bagaimana kabarnya. Long Haoshen tiba-tiba sedikit khawatir, menarik tangan Li Xin dan berkata, Kak, maaf, itu tidak benar. Tolong cepat beritahu aku, sekarang. Li Xin melirik ke arahnya dan berkata, kamu jatuh dalam perangkapku. Bagus, kakak akan menjamin kamu akan bisa melihatnya hari ini. Tidak peduli berapa Long Haoshen bertanya, Li Xin tidak akan memberitahunya dengan tepat kapan dia bisa bertemu Cair. Tidak lama kemudian, saudara perempuan dan laki-laki sama-sama tiba di Stadion Besar Aliansi sekali lagi. 16 final teratas berlangsung di Knights Stadium. Setiap orang yang masuk 16 besar bisa menyaksikan pertempuran tersebut. Dua orang baru saja tiba di pintu masuk, mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Pada saat yang sama, kedua pria ini kebetulan berjalan dari tempat terdekat, dan menyerahkan plat nomor mereka untuk diperiksa di pintu masuk. Keduanya adalah Yang Wenzhao dan Huang Yi. Dari kelihatannya, keduanya adalah kenalan lama. Saudara Yang, saudara Huang, halo. Meskipun mereka adalah lawannya, mereka sudah saling kenal. Setelah Long Haoshen dan Li Xin mendatangi mereka mengambil inisiatif untuk menyapa mereka. Begitu Yang Wenzhao melihatnya, kulitnya langsung berubah. Dengan wajah pahit, dia berkata, saya tidak begitu sehat. Saya harap saat kami menggambar banyak, saya tidak menggambar Anda. Setelah berbicara, dia buru-buru masuk. Melihatnya, yang memiliki penampilan seperti seseorang yang baru saja melihat hantu, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi menjadi linglung, ada apa denganmu? Apakah itu lawan kuat yang sama yang mengalahkanku hari itu bahkan tanpa memanggil tunggangannya? Mungkinkah dia tidak lagi memiliki keyakinan untuk menghadapiku lagi? Yang Wenzhao secara alami tidak takut padanya. Dalam 1 lawan 1, dia bahkan tidak takut melawan Cair, tetapi situasi di mana seorang pembunuh adalah yang terkuat secara alami tidak dalam pertarungan front to front. Dia jelas tidak ingin mengingat seorang pembunuh sekali bercair. Yang terpenting, hari itu, kakeknya bahkan tidak mengejar masalah ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkan latar belakang gadis pembunuh itu. Pertemuan Huang Yi dengan Long Haoshen justru sebaliknya. Menghadapi dia dengan senyuman, dia menyapanya. Saudaraku Huang, hari itu aku harus melakukan sesuatu, jadi aku tidak melihatmu bertengkar. Pada akhirnya, siapa di antara Anda dan Wang Yuan yang berhasil keluar dari grup? Long Haoshen dengan penuh rasa ingin tahu bertanya. Huang Yi dengan bangga berkata, kebetulan, saya menang secara kebetulan. Wang Yuan memang memiliki kekuatan yang tangguh. Menghadapi kepalanya, saya pasti tidak punya cara untuk menjadi lawannya, jadi saya menemukan beberapa trik. Mengandalkan pemeran gabungan, bersama dengan rekan perisai, ketika dia menyematkan permata dan melepaskan kekuatan perisai jiwa ilahi raksasa, saya menyelesaikan gelombang bumi saya. Membicarakannya benar-benar membuatku malu, tapi selama seluruh pertempuran, aku menggunakan gelombang bumi untuk membantuku melarikan diri. Pada akhirnya, saya menghabiskan energi spiritualnya dan hampir tidak menang. Aku harus berterima kasih, jika dia tidak menggunakan Gigantic Divine Soul Shield sejak awal, dalam keadaan normal, tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan menang. Dengan apa yang dia katakan, Long Haoshen mengerti bahwa selama pertandingan ini, Huang Yi membaca pikiran Wang Yuan. Gadis itu tentu saja tangguh, dan bahkan dari sudut pandang Long Haoshen, dia akhirnya tidak bisa masuk 16 besar sangat disayangkan. Benar-benar tidak tahu malu. Di tengah percakapan mereka, suara yang dipenuhi amarah terdengar dari belakang mereka. Keduanya berbalik untuk melihat pemilik suara ini, tetapi bukankah itu Wang Yuan? Dan di sampingnya adalah Chen Yinger. Warna kulit Chen Yinger tidak terlihat bagus. Loli kecil itu buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadapi Long Haoshen,
membandingkan tinju kecilnya dengan Long Hao Shen. Kamu meremehkanku. Anda bahkan tidak datang ke pertandingan terakhir. Long Hao Shen tanpa daya berkata, tentu saja tidak. Hanya saja, ada yang harus saya lakukan pada hari itu. Saya minta maaf kepada Anda. Chen Yinger menjulurkan lidah ke arahnya dan tanpa menunggu sebelum gilirannya berbicara, Wang Yuan yang mengamuk, yang memiliki ekspresi berbahaya ketika melihat Huang Yi, menyeret tangannya ke dalam stadion. Terbukti, setelah melalui penyisihan ini bersama-sama, kedua gadis ini mengembangkan persahabatan yang baik. Huang Yi memiliki beberapa ketakutan yang tersisa setelah melihat Wang Yuan dengan perisai jiwa ilahi raksasa di punggungnya. Dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya hanya berharap bahwa ketika kita menarik undian untuk regu pemburu iblis, saya tidak masuk ke dalam kelompok yang sama dengannya. Seorang prajurit perisai yang tidak bisa bertahan, dan yang begitu impulsif, aku sangat takut padanya. Li Xin menepuk bahu Long Hao Shen dan berkata, ayo masuk. Sudah larut. Hi, tunggu aku, seseorang memanggil mereka dengan suara mendesak. Kakak dan adik keduanya berbalik dan melihat wajah akrab lainnya. Itu adalah penyihir yang sangat aneh yang tidak bisa menggunakan mantra serangan apapun, Lin Xin. Selamat. Selamat kepada saudara laki-laki dan perempuan yang mulia setelah memasuki 16 besar. Lin Xin memasang wajah penuh senyum dan berlari ke arah mereka. Li Xin tidak terlihat begitu gembira saat melihatnya. Untuk apa aku diberi selamat? Kami tidak dapat menerima ucapan selamat Anda. Lin Xin tertinggal dan berkata sambil tersenyum, apa yang terjadi? Sister Li Xin, saya pasti tidak melakukan apa-apa. Li Xin dengan marah berkata, kamu tidak melakukan apapun. Anda tidak tahu bagaimana menggunakan satu sihir ofensif. Anda berani menipu adik saya agar berjanji memilih Anda untuk timnya jika dia masuk 3 besar. Jangan beritahu saya bahwa Anda tidak tahu pentingnya seorang penyihir yang kuat dalam sebuah regu. Dengan mengatakan ini, Huang Yi yang berada di samping mereka membuka matanya lebih terkejut. Apa? Anda tidak tahu sihir ofensif? Dengan satu tangan, dia meraih Lin Xin, kulitnya tampak jauh lebih jelek daripada Li Xin. Lin Xin menepis tangannya, jadi bagaimana jika saya tidak tahu sihir ofensif? Kakak besar punya narkoba. Pada saat itu, menggunakan kontrolnya yang luar biasa atas sihir, selain menyuap Huang Yi dengan obat-obatan, dia bisa mendapatkan kursi nomor 1 di penyisihan penyihir. Sekarang Huang Yi mendengar dia tidak bisa menyerang, akan lebih aneh jika dia bertindak normal. Long Hao Shen menarik Li Xin yang masih di tengah-tengah pikirannya, saat Lin Xin dengan tenang berkata, Kak, jangan seperti itu. Jika bukan karena masalah di antara kita, Lin Xin tidak akan memberi saya pilnya. Mereka banyak membantu saya, jadi saya harus berterima kasih padanya. Saudara Lin, jangan khawatir, jika saya masuk 3 besar, saya pasti akan memenuhi janji saya. Lalu bagaimana dengan Chaier? Li Xin langsung berseru. Long Hao Shen tiba-tiba membeku, itu benar. Chaier juga masuk 16 besar. Seketika, wajahnya langsung menjadi pucat. Jika saya masuk 3 besar, saya harus memilih Lin Xin, jadi bagaimana dengan Chaier? Belum lama ini, saya dengan jelas memberikan janji saya padanya, saya setuju untuk melindunginya seumur hidup. Lin Xin memandang Long Hao Shen yang putus asa, pikirannya langsung diperdalam. Wajahnya menunjukkan senyuman yang sedikit tidak berdaya, saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan tidak mengatakan apapun lebih jauh. Menepuk bahu Long Hao Shen, dia masuk. Mengingat wanita muda yang gagah berani, meskipun buta, dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan.